Ex-Kasat Reskrim Polri AKBP Ridwan Soplanit menceritakan kondisi jenazah Brigadir J ketika dilakukan identifikasi awal di TKP. Pernyataan ini diungkapkan Ridwan saat bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, Senin 21 November 2022. Adapun pemeriksaan jenazah itu dilakukan oleh tim anggota identifikasi, termasuk dengan mengambil gambar jenazah sebelum dilakukan tindakan. Ridwan sendiri berada di dalam area TKP ketika proses identifikasi berlangsung. Kemudian, Ridwan menjelaskan bahwa kondisi jenazah Brigadir J saat itu dalam posisi telungkup dan menggunakan masker. Ketika masker dibuka, Brigadir J memiliki luka-luka di bagian hidung dan bibir. Selain itu, Ridwan mengatakan bahwa tim identifikasi saat itu melihat luka tembakan di dada, luka seperti goresan di kelingking, serta luka di salah satu tangan. Yang dia lihat saat itu di titik di dada tembakan itu, kemudian di kelingking ada seperti luka goresan, maksudnya dia tidak bisa spesifik itu apa ya. Kemudian yang saya bilang tadi di sekitar hidung, kemudian bibir dan dagu saat itu yang disampaikan. Di sekitar hidung, bibir dan dagu. Ada tembakan atau ada luka? Iya, ada luka. Ada luka. Kemudian yang luka lubang itu saat itu cuman lihat yang di dada saat pemeriksaan awal aja. Di tangan? Kemudian di tangan, satu ada yang di tangan. Kanan kiri? Saya kurang lupa itu, saat itu ada satu di tangan. Sementara Ridwan mengaku tidak menemukan luka di bagian kaki Brigadir J. Adapun, Ridwan menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu spesifik apakah penyebab luka di bibir dan di hidung Brigadir J diakibatkan proyektil peluru yang menembus dari belakang kepala. Pasalnya, hal itu tidak masuk dalam laporan. Sebagai informasi, dalam dakwaan, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf disebut melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa pembunuhan ini disebut terjadi akibat cerita sepihak istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang. Sambo yang marah lantas merencanakan pembunuhan tersebut. Atas peristiwa ini, kelima orang tersebut didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.